Selamat siang pemirsa, saya Siti Isneninur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Gempa tektonik 6,4 skala Richter guncang Nias Barat. Mayat wanita dalam selimut ditemukan di pinggir jurang di Desa Tangga Asahan. JR Saragi tinjau hasil kegiatan Taruna-Taruni Latsi Tardanus di Simalungun. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, gempa tektonik berkekuatan 6,4 skala Richter mengguncang Kabupaten Nias Barat, Kepulauan Nias, Sumatera Utara pada pagi hari tadi pukul 6:58 waktu Indonesia Barat. Belum ada korban jiwa ataupun kerusakan bangunan warga maupun fasilitas umum atas peristiwa tersebut. Gempa bumi tektonik 6,4 skala Richter terjadi pada pukul 6:58 waktu Indonesia Barat di lokasi 0,21 Lintang Utara dan 96,42 Bujur Timur atau 142 km barat daya Nias Barat, berada di laut dengan kedalaman 10 km. Gempa yang dirasakan di seluruh daerah di Kepulauan Nias seperti di kota Gunung Sitoli dan Nias Utara sempat membuat sebagian warga panik dan berhamburan keluar rumah. Bersamaan dengan dimulainya kesibukan warga pada pagi hari, terpantau aktivitas lalu lintas sempat terhenti di beberapa titik, namun tidak berlangsung lama dan seterusnya kembali berjalan normal. Sampai saat ini, belum ada korban jiwa ataupun kerusakan rumah warga dan fasilitas umum atas peristiwa tersebut dari masing-masing daerah di Kepulauan Nias. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas 3 Gunung Sitoli menjelaskan, gempa tektonik ditimbulkan akibat gerakan pergeseran atau persentuhan dua lempengan, yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia, dan kekuatan gempa tidak berpotensi tsunami. Lebih jauh, pihak BMKG mengatakan gempa bumi tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Namun keberadaan pulau-pulau di bagian barat Sumatera seperti Pulau Nias rawan potensi gempa karena dilalui oleh garis dua lempeng, sehingga warga hanya harus meningkatkan kewaspadaannya. Gempa ini adalah gempa tektonik yang terjadi pada tanggal 20 April tahun 2021. Terjadi pada pukul 06.58 20 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, lokasi gempanya yaitu 0,21 Lintang Utara, 96,42 Bujur Timur. Nah, kira-kira gempanya berjarak 142 km barat daya Nias Barat di daerah Sumut. Nah, gempanya terjadi di laut dan tidak berpotensi tsunami. Dan gempa ini juga dirasakan di Aik Godang, Nias Barat, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Pariaman, Padang Pariaman, Pak Barat, dan Aceh Singkil. Para nelayan yang melakukan aktivitas termasuk warga yang berada pada daratan pantai diimbau mengikuti arahan BMKG dan BPBD setempat pasca gempa 6,4 skala Richter ini, karena gempa susulan telah terjadi satu kali dengan kekuatan 3,6 skala Richter. Haugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, angin puting beliung bercampur hujan es rusak 48 rumah di 4 desa di Kecamatan Lagu Boti, Kabupaten Toba. Kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah lebih. Menurut keterangan dari Kepala Desa Gasaribu Mengatas Hutahayan, kejadian tersebut berlangsung selama setengah jam, diawali dengan hujan gerimis disertai angin kencang yang tiba-tiba menghancurkan sekitar 16 rumah dengan kondisi rusak berat. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Kronologis kejadian semalam bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Kejadiannya semalam itu pertama dia hujan rintik-rintik, terus disertai hujan deras bercampur salju,
dan kemudian langsung datang angin yang berputar seperti itu Pak kejadian. Itu durasi kejadiannya berapa lama Pak? Durasi kejadiannya itu sekitar setengah jam. Setengah jam, tapi sudah bisa melulu lantakkan rumah-rumah yang bangunan kokoh ini sebenarnya Pak ya? Iya. Sejauh ini Pak, kalau di desa kita ada berapa rumah yang ini Pak, yang rusak? Yang rusak itu ada 16 rumah Pak. Semuanya rusak ringan atau berat Pak ya? Sudah tergolong rusak berat. Sementara itu, salah seorang warga mengaku saat kejadian angin puting beliung tersebut, seng atap rumah beterbangan, pohon tumbang, bahkan meteran lampu tercampak ke tanah. Dirinya mengaku tidak bisa keluar dari rumah disebabkan belakang rumah tertutup pohon tumbang dan depan rumahnya tertutup atap seng yang beterbangan serta kayu broti yang menghantam jendela rumahnya. Semalam kan toh pas hujan itu, terus saya memasak teh di belakang, terus pohon pulkanya tumbang dari akarnya. Terus saya kaget itu, saya lari ke depan. Terus seng yang depan rumah ini semua ke depan rumah saya. Terus pintu saya terbuka, semua airnya masuk ke dalam, pintunya roboh. Terus sudah itu toh, tiba-tiba terbang lagi dari sana kayu. Terus masuk dari jendela ini. Jendela langsung, yang mana Bu? Jendela sebelah kanan ini toh. Oh ini ya? Iya. Oke. Terus langsung masuk perut itu ke dalam, untung nggak ada anak saya di situ toh. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba, Rajaipan Sinurat mengaku telah menerima data-data kerusakan akibat kejadian tersebut dan pihaknya akan segera memberikan bantuan. Terima kasih. Jadi kita tadi juga sudah berkoordinasi dengan pimpinan kita sesuai kejadian kemarin jam 4 sore yang ada di Kecamatan Lagubuti dan Sigumpar. Yang Lagubuti paling banyak ya 32 rumah dan sudah berkoordinasi kita. Kita tinggal menunggu surat dari pihak kecamatan yang dihimpun oleh camat agar segera kita memberikan bantuan untuk meringankan beban daripada saudara-saudara kita, masyarakat kita yang tertimpa puting beliung. Dari data yang dihimpun di 4 desa Kecamatan Laguboti, ada 48 rumah yang rusak akibat terjangan angin puting beliung tersebut. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir sekitar 1 miliar lebih. Jamarlin Saragih melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, petugas kepolisian memasang baliho peringatan bahaya jalan longsor di Jalinsum, Kota Padang Sidimpuan. Namun menurut pengendara, upaya ini belum maksimal karena kondisi jalan sempit bergelombang serta mendaki yang mengancam keselamatan pengendara, terutama pada musim mudik Lebaran tahun ini. Personil Satuan Lalu Lintas Polres Kota Padang Sidempuan melakukan pengecekan dan pemasangan baliho tanda bahaya di Jalan Longsor Jalinsum, tepatnya di Kelurahan Batuna 2 Julu menuju Simirik, Kota Padang Sidempuan. Jalan longsor mengancam keselamatan pengendara. Selain longsor, jalan lintas Sumatera ini juga sempit bergelombang dan mendaki. Kasat Lantas Polres Kota Padang Sidempuan berharap dengan pemasangan tanda bahaya ini akan mengurangi kemacetan dan kecelakaan. Dalam catatan petugas, setahun belakangan jalan ini sudah menjadi sumber kecelakaan dan kemacetan di Jalinsum, Kota Padang Sidempuan. Yang mana hari kelima Operasi Keselamatan Toba 2021 dilaksanakan pengecekan tanah longsor di Jalan Raja Inal Siregar oleh Dinas PU tentunya, yang mana sebelumnya tempat ini adalah tempat black spot maupun trouble spot. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan maupun kemacetan, maka pada hari ini dimulai pengecekan tanah longsoran. Nanti berikutnya mungkin pembangunan. Sementara itu, para pengendara berharap agar pemerintah bukan hanya sekedar memasang spanduk tanda bahaya, namun juga memperlebar badan jalan sehingga tidak menimbulkan bahaya dan kemacetan. Gimana tanggapan Bapak terkait jalan yang ambles ini, Pak? Coba benar-benar secepatnya biar para pengendara jangan merata. Jalan ini sewaktu Bapak melintas sudah lama nggak kira-kira ini, Pak? Ya, kira-kira 1 tahunan. Pernah nggak terjadi di sini kecelakaan itu? Oh, sering Pak. Saya sendiri udah pernah kecelakaan. Jalan longsor ini sudah memakan korban jiwa dan menjadi jalur yang menakutkan bagi pengendara terutama malam hari. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Mayat wanita dalam selimut ditemukan di pinggir jurang di Desa Tangga Asahan. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan warga tewas dililit selimut dan tali di pinggir jurang di Desa Tangga Aek Songsongan, Asahan, Sumatera Utara. Kuat dugaan wanita tersebut merupakan korban pembunuhan. Jasad ditemukan di pinggir jurang di Desa Tangga Aek Songsongan, Asahan. Dengan pengawalan kepolisian, jasad wanita tanpa identitas ini tiba di Puskesmas Aek Songsongan. Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Rahmadani menjelaskan, pertama kali mayat ditemukan oleh warga dalam kondisi terlilit selimut dan terlilit tali. Selanjutnya warga menghubungi pihak kepolisian dan pemerintah desa setempat. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi terkait identitas korban. Kuat dugaan wanita tersebut merupakan korban pembunuhan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, namun kita masih menunggu setelah tim olah TKP Inafis, kemudian nantinya akan kita boyong ke rumah sakit Brimopolda Sumut untuk dilakukan otopsi. Jadi untuk sementara penyebabnya kita masih menunggu hasil otopsi, nanti baru kita publikasikan kepada rekan-rekan semua. Secara kasat mata ada tanda kekerasan Bang di tubuh korban? Kalau tanda kekerasan kita belum bisa ngasih informasi, namun di tubuh korban ada dililit dengan tali, seutas tali, yang kemungkinan tali itu berada di perutnya, di perut korban, dan posisi korban pas saat kita temukan berada di tepi jalan namun mengarah ke jurang. Ada identitasnya Bang atau? Untuk saat ini identitas belum kita dapat, makanya kita temukan Mrs. X sambil kita menunggu tim dari Inafis Polda untuk membuka identitas dari korban ini. Ciri-ciri korban dengan fisik tinggi sekitar 155 cm, warna kulit langsat, berbadan gempal dan memakai baju daster. Selanjutnya jasad korban akan dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pria berusia 35 tahun ditangkap polisi karena melakukan pemerasan dengan meminta paksa uang keamanan kepada seluruh pedagang kaki lima di Jalan Gedung Arca Medan, Sumatera Utara. Penangkapan pelaku setelah video aksi pemerasannya viral di media sosial. Pria berinisial GH ini ditangkap petugas Satreskrim Polsek Medan Kota di Jalan Selem 4, Medan, Sumatera Utara. Warga Jalan Amal Medan, Sumatera Utara ini ditangkap setelah video pemerasan yang dilakukannya terhadap pedagang kaki lima di Jalan Gedung Arca Medan viral di media sosial. Aksi premanisme ini sudah sangat meresahkan warga, khususnya para pedagang kaki lima. Pelaku meminta secara paksa uang keamanan kepada para pedagang. Bila menolak memberi uang keamanan, pelaku tidak segan membongkar dan mengobrak-abrik dagangan dan lapak para pedagang. Kepada petugas, pelaku mengakui perbuatannya meminta paksa uang preman kepada para pedagang karena merasa sebagai pemuda setempat. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Marvel Stefanus dalam keterangannya Jumat siang mengatakan penangkapan pelaku setelah video pemerasan yang direkam oleh salah seorang pedagang viral di media sosial. Alasan pelaku melakukan itu? Alasan pelaku melakukan tindakan tersebut karena pelaku merasa merupakan pemuda setempat yang merasa mau mengutip pungutan-pungutan ini dari para pedagang dengan alasan keamanan atau yang lainnya. Sudah sering pelaku melakukan ini, Pak? Informasi dari pelaku yang bersangkutan sudah sering melakukan pungutan ini terhadap para pedagang di Jalan Gedung Arca. Bang, pelaku apa salah satu anggota OKP? Pelaku tidak tergabung dalam salah satu kelompok-kelompok ormas ataupun OKP. Yang bersangkutan hanya mendeklarasikan dirinya bukan pemuda setempat. Selanjutnya pihak kepolisian akan memanggil korban untuk segera membuat laporan pengaduan pemerasan yang dilakukan oleh pelaku. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajiksah melakukan inspeksi mendadak di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Jalan HM Yamin, Kota Medan. Dalam sidak tersebut, ia kecewa dan sempat mengamuk karena tempat dan fasilitas tes usap di kantor Dinas Kesehatan tidak layak. Inspeksi mendadak yang dilakukan Wakil Gubernur IJEK sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat bahwa tempat dan fasilitas tes swab di kantor Dinas Kesehatan tidak layak. Saat meninjau lokasi, ia melihat tempat untuk tes swab sangat mengecewakan. Kondisi tempat tes swab di Dinas Kesehatan Sumatera Utara terlihat seadanya, berada di luar ruangan dan hanya disekat menggunakan kain. Tidak hanya itu, di tempat itu juga hanya terdapat 2 buah meja dan kursi yang terlihat sangat berantakan. Melihat kondisi lokasi swab tersebut membuat IJEK marah-marah hingga menegur petugas Dinas Kesehatan yang ada di lokasi. Saat dikonfirmasi, IJEK menyebutkan pihaknya telah menegur keras Kepala Dinas Kesehatan Sumut yang dinilai lalai dan diminta menyiapkan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Ya, bisa menegur. Tidak, memang karena ada laporan dari masyarakat mengenai pelayanan swab yang ada di Dinkes, tempatnya tidak layak. Dan kita nggak mau dengar sepihak. Dari laporan itu, saya langsung melihat ke lapangan. Melihat ke lapangan, ya ternyata memang tempatnya ya tidak layak. Itu teguran kita kepada Kepala Dinas Kesehatan. Nah, langkah ke depan untuk memperbaiki masalah itu bagaimana, Pak? Makanya kita mau tanya dinas, dia bilang ya Pak bakal ini mau dipindahkan, tapi kan kita sampaikan kok baru sekarang, sudah berjalan begitu lama. Jadi ini teguran keras kita dan Pak Gubernur juga mengetahui itu, nanti kita akan ada tindakan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Satgas COVID-19 masih terus gencar melakukan uji swab maupun tes cepat dalam upaya penanganan COVID-19 di daerah ini. Hasil uji spesimen ini dijadikan acuan untuk memetakan jumlah sebaran dan zonasi, sekaligus menentukan langkah taktis dalam penanganan masalah COVID-19. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Simalungun JR Saragih meninjau hasil dari kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan oleh peserta Taruna-Taruni Latsita Danus ke-41 tahun 2021 di Kabupaten Simalungun. Ada beberapa lokasi yang dikunjungi di Kecamatan Raya, yaitu perbaikan peningkatan jalan, renovasi rumah ibadah, dan bedah rumah tidak layak huni. Bupati Simalungun JR Saragih didampingi Komandan Satuan Latihan Macan Latsita Danus ke-41 Letkol Infantri Hendra Saputra dan Komandan Kodim 0207 Simalungun Letkol Infantri Roli Sohuka meninjau hasil dari kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan oleh peserta Taruna-Taruni dan mahasiswa Latsita Danus pada Selasa siang. Ada beberapa lokasi yang dikunjungi di Kecamatan Raya, yaitu perbaikan peningkatan jalan, rabat beton sepanjang 450 meter dengan lebar 3 meter di lingkungan 1 Kelurahan Sondiraya, renovasi rumah ibadah seperti masjid dan gereja, bedah rumah tidak layak huni sebanyak 4 unit di Kelurahan Merek Raya. Proses pengerjaan seluruh kegiatan yang dilakukan selama 13 hari terhitung mulai dari 8 April hingga 20 April melibatkan sebanyak 195 taruna-taruni ditambah 25 orang mahasiswa. Dengan adanya kegiatan ini, JR Saragih sangat mengapresiasi dan merasa puas dengan hasil yang dikerjakan oleh para taruna-taruni dari Akademi Militer maupun Kepolisian dan mahasiswa dari Universitas Eva Arena dan Universitas Simalungun yang tergabung dalam latihan integrasi Taruna Weda Nusantara ke-41 tahun 2021 di Simalungun. JR Saragih berharap upaya yang dilakukan ini menjadi wujud nyata di akhir jabatannya sebagai bupati, sehingga dapat membawa kesan positif di tengah-tengah warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Simalungun. Baik, kita sama-sama mengetahui Latsita ini berada di Kabupaten Simalungun. Tentu ada beberapa kegiatan, baik dalam perbaikan jalan, termasuk juga merehab rumah ibadah, ngecat, begitu juga memperbaiki rumah masyarakat.
Tadi sudah kita cek bersama-sama, ada dari Kodam, ada dari Akademi Militer, ada dari Magelang, termasuk Dandim sendiri. Kita cek bagaimana sih hasilnya. Kita melihat hasilnya cukup bagus. Ya, kita ucapkan terima kasih buat adik-adik kita Lasitarda, termasuk dari Akademi TNI dan Polri dan mahasiswa ya. Dan kali ini Lasitarda di Simalungun ini harus kita syukurin. Kenapa? Saya pada saat mereka kunjungan ke sini, saya minta universitas yang ada di Siantar Simalungun dilibatkan, tidak membawa dari tempat lain. Ternyata disetujuin. Nah, kita bangga dengan anak-anak kita, mahasiswa yang ada di Siantar Simalungun ini, bisa mengenal kehidupan taruna-taruni ini. Sehingga dengan dia mengenal itu, mereka ke depan bisa punya motivasi. Yang satu mungkin jadi Dandim, yang satu bisa jadi Kajari. Nah, mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Sehingga ini bisa untuk membangun Kabupaten Simalungun ke depan yang punya kekuatan. Tidak sendiri-sendiri. Karena kita tahu yang dari Simalungun ini hanya satu yang ikut Lasitarda ini. Putri dari Simalungun itu Cindy Burdamanik. Tapi dengan masuknya mahasiswa ini berarti bertambah suatu kekuatan energi. Ini bisa membuka komunikasi ke depan, bukan hanya fisiknya yang kita nilai, tapi bagaimana mereka sinergi ke depan membuka komunikasi sehingga mereka ini bisa membangun Simalungun ke depan walaupun dia bukan orang Simalungun. Itu yang saya mau. Makanya saya sangat mengapresiasi, mendukung, mengucapkan terima kasih buat panitia yang survei pertama sehingga beberapa permohonan-permohonan kita itu disetujui. Ingat bahwa membangun SDM itu tidak bisa membalik telapak tangan. Ini salah satu adalah wujud nyata yang di akhir-akhir jabatan saya ini saya persembahkan untuk masyarakat Simalungun. Oke? Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sebagai bentuk kepedulian Bupati Batubara kepada masyarakat agar meningkatkan perekonomian di masa pandemi COVID-19, Bupati meresmikan Pasar Impres dengan kapasitas ratusan los atau lapak pedagang yang diberikan secara gratis. Peresmian Pasar Impres yang terletak di Jalan Rakyat, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara ini ditandai dengan pengguntingan pita serta penandatanganan prasasti oleh Bupati Batubara Zahir. Dalam peresmian tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Koperindak Ahmadan Khoir dan Ketua Kadin Batubara Oka Faisal Abdul Jalil. Pasar yang dibangun atas bantuan Kementerian Perdagangan dan Industri ini dapat menampung sebanyak 208 pedagang dan diprioritas kepada para pedagang yang sebelumnya berdagang di pinggir jalan. Nantinya pemerintah Batubara juga akan membangun pasar di tempat lainnya dengan harapan masyarakat dapat berdagang di tempat yang layak dan tidak mengganggu ketertiban umum. Selain meresmikan pasar, dalam kesempatan tersebut Bupati Batubara juga memberikan santunan kepada ratusan anak yatim, kaum duafa dan lansia. Jual di pinggir jalan mengganggu lalu lintas masyarakat dan kasihan para pedagang itu kena panas. Nah, kita buat ke tempat yang layak, dapat bantuan dari Kementerian Perdagangan Industri. Terima kasih Pak Menteri atas bantuannya. Dan tahun depan juga kita dibantu lagi dari Kementerian, tapi kita arahkan ke sebelah atas, benang beras. Pak, ada berapa banyak kuota pedagang di sini yang bisa berdagang? Ini hampir 200 lebih. 200 lebih. Mudah-mudahan jalan sana sudah habis habis. Tinggal kita mikir yang tengah-tengah ini, pedagang tengah ini. Jadi kita mohon juga nanti Menteri, melalui Menteri ya, dagangan, kalau ada sisa APBD nanti ya pakai APBD, kalau nggak ada kita minta dari pusat. Ya doakan agar kami mampu untuk melakukan ini bersama dengan DPRD Batubara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.